Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis kursi disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis itu, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku, maka jangan kamu berbuat kezaliman antara kamu sekalian. Puncak zalimnya hamba Allah kepada Allah adalah apa, Bu? Kesyirikan. Jadi puncak zalimnya hamba kepada Allah adalah kesyirikan. Itu puncak zalim itu. Maka Allah enggak ridho kalau melihat hambanya beriman itu melakukan aktivitas yang namanya kesyirikan itu. Ya. Sehebat apapun hamba Allah itu beribadah, misalkan haji, ya, setiap tahun berangkat haji karena punya KPIH gitu ya. Umroh setiap bulan umroh, sedekahnya luar biasa. Ya. Wah, banyak kebaikan yang dia miliki. Tapi kalau masih ada kesyirikan dalam keimanannya itu, maka semuanya akan enggak ada artinya, sia-sia sekali. Lain asrokhta lehabatun amaluka walatakunan minal khasirin. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka layak habatun amaluka, semua amalmu akan hangus, hilang semuanya, ya, dan kamu akan bangkrut, merugi di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita syirik, ya. Ya. Itu yang pertama kata Allah. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, ya ibadi innakum ja'iun, kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kamu itu lapar, haus, dan putus rezeki. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Fa'atmu lakum, aku akan berikan kau makan. Jadi kalau kita ini sedang susah, rezekinya kita seret, misalkan usaha dagang kok belum juga laku, misalkan, fastat'imuni, kata Allah, mintalah makan kepadaku, berdoalah kepadaku untuk minta rezeki, aku berikan kau rezeki. Jangan malah golek pesugihan, ya, atau cari apa, amal-amalnya macam-macam lah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan, ya, berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah. Fastat'imuni, minta makanan kepadaku, aku beri kau makan, kata Allah. Nah, coba jenengan persani itu kalau orang dagang pentol itu, ya, di alun-alun misalkan, itu kan banyak berjejer itu kan. Itu sudah Allah bagi-bagi kapling rezekinya itu. Ya, seolah kan nggak masuk akal. Pentol, sini juga pentol macam-macam itu kan. Tapi ternyata kok yang lain kok fulan dan sebagainya itu. Itu yang kedua. Kata Allah yang ketiga, ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, innakum arin, kata Allah, kamu semuanya telanjang, kelihatan nampak auratmu. Maka mintalah penutup kepadaku, aku tutupi auratmu itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau seandainya Allah itu gak menutup aurat kita, wah, sudah, kita ini sudah gak ada artinya apa-apa. Coba dosa itu, ya, Pak, Bu, ya, dosa itu. Dosa itu untungnya Allah memberikan sinyal dosa itu di hati kita, bukan di wajah kita. Coba kalau di wajah kita ini muncul sinyal dosa, Masya Allah, kan? Kata Rasul, iza aznaba abdun zamban kanat nukta sauda fi qalbi. Kalau hamba Allah berbuat dosa, akan muncul noda hitam dalam hatinya. Nah, kelihatan kan hati kan? Ya. Fa in istaghfara saqula qalbu. Kalau hamba itu beristighfar, maka akan hilanglah noda hitam itu. Fa in istamarra famarrat. Kalau dia menunda taubatnya, nanti aja, maka noda hitam akan semakin banyak. Fadzalika ron, noda hitam akan menjadi neyeng. Apa neyeng itu? Karat, ya. Hati kita akan mudah berkarat dan kita akan menjadi orang yang rusak dalam diri kita masing-masing. Ya. Coba kalau noda hitam itu muncul di wajah kita, berbuat dosa muncul hitam, iso-iso ireng kabeh wajah kita ini, ya. Atau mungkin tanda dosa itu berupa bau, misalkan bau busuk misalkan. Masya Allah,
semua kita pun akan bau busuk ya karena dosa itu. Untungnya Allah Subhanahu wa taala menandakan dosa itu dalam noda hitam dalam hati kita masing-masing sehingga kita bisa menutupi dengan berbagai macam kamuflase. Maka kata Allah ya di situ, mintalah tutup kepadaku akan aku tutupi kamu sekalian. Nah, yang keempat kata Rasulullah, kata Allah di hadis kursi ini, ya ibadi, wahai hambaku, innakum muznibun, kamu sekalian itu berbuat dosa. Ya. Inanas sama wal ard, dosa kamu itu menumpuk memenuhi langit dan bumi. Wala ubali, aku enggak peduli itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku ampuni kamu itu. Dan aku enggak peduli.